Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu di channel YouTube aku ya. Channel yang akan membahas kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Pada pembahasanku kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor tentang sebuah pabrik tua dengan sejarah yang mengerikan. Namun sebelumnya aku minta ya buat teman-teman semua yang mengetahui tentang cerita pabrik ini, mohon untuk menjaga kerahasiaan lokasi dan nama pabrik ini jika ada yang mengetahuinya. Karena si penulis cerita ini berpesan untuk menyembunyikan nama pabrik, lokasi, orang yang terlibat dan semua bagian dari cerita ini. Oke? Peristiwa ini dimulai pada tahun 1960-an dan kisah ini telah diceritakan secara turun-temurun oleh warga setempat. Cerita pabrik tua di Jawa Tengah yang menyimpan misteri dan sejarah. Kita sebut saja, pabrik ini dimiliki oleh keluarga Pak Darmono. Bisa dibilang ya, Pak Darmono ini masih memiliki garis keturunan dari bangsawan dan merupakan orang kaya pada masa lampau. Pak Darmono memiliki istri yang cantik bernama Rahayu. Mereka memiliki dua anak, yaitu Damar dan Sri. Mereka tinggal di lahan kosong yang akan digunakan untuk membangun sebuah pabrik besar. Oke ya, awal mula keluarga Darmono memiliki pabrik. Nah, cerita ini dimulai saat Pak Darmono memiliki lahan yang sangat besar. Dia pun bingung ya, apa yang harus dibangun untuk mengisi seluruh luas lahan tersebut. Akhirnya, atas saran dari istrinya, Pak Darmono ingin menjalankan bisnis pengolahan kayu. Tetapi Pak Darmono ini merasa masih bingung ya. Dia masih belum yakin apakah usaha itu akan berjalan dan menjadi penghasilan utama. Pak Darmono pun mulai gelisah. Secara perlahan, kegelisahan itu terbawa ke dalam mimpinya yang aneh. Dalam mimpi itu, Pak Darmono dikunjungi oleh seseorang yang mengenakan pakaian adat Jawa dan memasang keris di belakang punggungnya. Orang tersebut kelihatannya memang ramah, serta memberikan solusi agar pabriknya bisa sukses. Orang tersebut meminta Pak Darmono untuk melakukan ritual khusus di lahan kosong itu dengan cara menyiramnya dengan darah kerbau setiap malam bulan purnama. Selain itu, Pak Darmono juga harus menjalani puasa khusus yang akan mengikat perjanjian antara dirinya dengan para penunggu lahan itu. Nah, perjanjian itu akan menghubungkannya dengan perjanjian berdarah. Jadi maksudnya gini ya, para penunggu lahan kosong itu akan melancarkan segala usaha Pak Darmono sesuai keinginannya. Kemudian Pak Darmono menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat tidak ada tumbal yang terlibat. Nah, keesokan harinya dia pun mulai melaksanakan semua ritual-ritual kuno tersebut. Sebenarnya istri Pak Darmono ini tidak setuju tentang mimpi yang diyakininya itu. Istrinya merasa langkah tersebut salah dan seharusnya dihindari serta ditinggalkan. Tapi Pak Darmono tetap memutuskan untuk melanjutkan meskipun ada banyak konflik yang bertentangan. Pak Darmono akhirnya memulai proses pembangunan pabrik secara bertahap. Dimulai dari dirinya yang hanya memiliki mesin kayu ala kadarnya dan menawarkan hasil dari produksi ke setiap warga. Hingga akhirnya dia mampu merekrut beberapa karyawan dari desanya. Proses memang tidak membohongi hasil ya. Lambat laun, pabrik Pak Darmono yang memproduksi bahan kayu ini semakin berkembang. Dia juga bisa mendapatkan banyak sumber mengenai penjualan serta pemasarannya yang semakin meluas. Dan dari situlah awal mula perubahan besar mulai terjadi pada keluarga Pak Darmono. Ia melarang istri dan kedua anaknya untuk bergaul dengan warga sekitar. Larangan itu bertujuan agar anak dan istrinya tidak membeberkan awal mula perintisan pabrik kayu mereka. Sebab ketika pabrik ini sudah besar nanti, pabrik ini tidak lagi membutuhkan getih kebo atau darah kerbau. Melainkan yang dibutuhkan dari pabrik ini adalah getih menungso atau darah manusia yang diambil dari orang-orang sekitar. Dan perjanjian itu sudah terikat ketika Pak Darmono mulai melakukan ritual. Lalu bagaimana cerita ini didapatkan?
Nah, cerita ini didapatkan dari salah satu warga setempat yang bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Darmono. Ia juga menjadi saksi dari kisah perjalanan keluarga Pak Darmono. Kita sebut saja dia Pak Karyo, tukang kebun yang sekaligus pengasuh dua anak dari Pak Darmono, yaitu Damar dan juga Sri. Awalnya, Karyo ini mengira bahwa Pak Darmono ini orang yang sangat ambisius. Namun setelah dia berada di dekatnya, Karyo ini merasakan kehangatan dari sosok Pak Darmono yang konsisten itu. Hari demi hari, pabrik yang dikelola oleh Pak Darmono semakin berkembang. Penjualannya semakin meningkat hingga membutuhkan hasil produksi yang sangat banyak. Walaupun Karyo tukang kebun, dia juga sering kali diajak oleh Pak Darmono untuk melihat proses produksi dari pabrik yang dikelolanya itu. Awalnya pabrik ini tidak memiliki kejanggalan sama sekali ya teman-teman. Semua nampak berjalan normal dan resiko kecelakaan pun sama sekali tidak ada. Namun, begitu beberapa tahun setelah pabrik ini semakin besar, tepatnya ketika permintaan dari konsumen ini semakin tinggi, ada suatu tragedi yang terjadi di pabrik itu. Salah satu karyawan yang kabarnya sedang kelelahan, dia lengah dalam bekerja. Baju dari karyawan itu terseret masuk ke dalam mesin penggilingan kayu sehingga menyebabkan kepalanya. Para karyawan yang mengetahui rekannya tersebut terseret ke dalam mesin langsung mematikan mesin tersebut. Namun sayang, nyawanya tidak bisa tertolong. Kecelakaan pertama di pabrik Pak Darmono ini bisa dibilang merupakan kecelakaan murni dari kelalaian korban. Artinya, ketika diselidiki oleh pihak berwajib pun tidak ada tanda-tanda kejanggalan yang bisa menuntut pemilik pabrik itu. Setelah kejadian itu, para karyawan menjadi jauh lebih berhati-hati dalam bekerja untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, permintaan konsumen terus meningkat tajam. Hal ini membuat pabrik milik Pak Darmono harus meningkatkan kuantitas produksinya secara signifikan. Namun, perkembangan pesat tersebut dianggap tidak wajar ya, mengingat pabrik yang baru berdiri mampu langsung merekrut banyak karyawan dan menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar. Berbagai pendapat simpang siur tentang pabrik itu mulai berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Meski begitu, aktivitas Pak Darmono ini tetap terlihat normal-normal saja dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan yang mengarah pada dugaan pesugihan. Sesekali ia terlihat menghabiskan waktu bersama kedua anaknya, ditemani Karyo saat mengunjungi pabrik. Pak Darmono juga sesekali mengajak saudaranya untuk mengunjungi pabrik secara bergantian. Nah, suatu hari anak dari pamannya bermain-main di sekitar pabrik. Karyo yang saat itu bertugas menjaga anak tersebut juga mengawasi Damar dan Sri. Kondisi pabrik saat itu sedang sepi ya, karena para karyawan hanya sibuk memperbaiki dan mengecek mesin. Melihat anak itu bermain terlalu dekat dengan pabrik, Karyo ini langsung memperingatkannya untuk menjauh. Ia mengingatkan bahwa tempat itu sangat berbahaya, terutama setelah kecelakaan tragis yang menewaskan salah satu karyawan. Namun, seperti kebanyakan ya anak kecil, semakin dilarang, anak itu justru semakin penasaran, ya kan? Nah, saat ia mendekati area pabrik, tepatnya di dekat mesin pembelah kayu, anak tersebut mengaku melihat sosok pria besar. Nah, sosok itu mengenakan pakaian adat ala pendekar zaman dulu, dengan kain adat Jawa dan keris di punggungnya. Tatapannya tajam dan seolah mengawasi anak itu. Sontak saja ya, anak itu langsung ketakutan, menjerit keras dan langsung berlari menemui kedua orang tuanya yang sedang makan bersama Pak Darmo dan istrinya. Karyo tidak sempat melihat sosok yang dimaksud karena ketika ia berusaha masuk, anak itu sudah berlari sambil berteriak, "Mertolulut!" Nah, Karyo ini bingung dengan apa yang dimaksud anak itu. Ketika ditanya, anak tersebut akhirnya menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia bertemu dengan Mertolulut di dekat mesin pembelah kayu. Mendengar ini, kedua orang tuanya merinding ketakutan teman-teman. Namun Pak Darmono hanya tersenyum tipis dan berkata, "Wes, mulih," yang artinya sudah pulang. Mereka pun segera meninggalkan pabrik itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang. Anak itu meninggal dunia setelah mengalami demam tinggi. Dan sebelum dia meninggal, ia sempat berulang kali berucap, "Mertolulut arep jopo aku," yang artinya Mertolulut mau mengambilku. Setelah kejadian itu,
Pak Darmono memarahi Karyo karena telah membawa anggota keluarganya ke pabrik. Ia memperingatkan Karyo untuk tidak lagi mengajak siapapun dari keluarganya ke sana, mengingat adanya hal-hal mistis yang bisa membahayakan mereka semua. Di rumah Pak Darmono, Karyo ini diberi kamar khusus untuk beristirahat. Kamar itu berada di dekat kamar Damar dan juga Sri. Aktivitas sehari-hari Pak Darmono sendiri terbilang kayak sederhana ya, biasa saja gitu. Selain rutin mengecek pabrik, ia sering menghabiskan waktu bermain bersama anak-anaknya, mengunjungi saudaranya yang jauh, dan tidur lebih awal agar mudah bangun di tengah malam. Suatu malam, Karyo ini melihat sesuatu yang aneh. Ia mendapati Pak Darmono sedang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan keris yang diselipkan di punggungnya. Meskipun hari sudah sangat larut, Pak Darmono tampak berjalan keluar menuju pabrik. Kecurigaannya semakin besar karena ia telah lama memperhatikan berbagai hal yang tidak biasa dilakukan oleh Pak Darmono. Karyo merasa bahwa Pak Darmono sedang melakukan sebuah ritual khusus. Meski demikian, setiap kali Karyo berniat bertanya atau mencari tahu lebih jauh, ia merasa seperti ada yang membungkam mulutnya. Ritual yang dilakukan Pak Darmono di pabrik ternyata selalu bertepatan dengan malam padang bulan atau saat bulan purnama. Dalam ritual tersebut, Pak Darmono membawa 2 ember berisi cairan yang tampak seperti darah binatang. Cairan itu kemudian disiramkan ke setiap mesin-mesin di pabrik. Dan setelah ia melakukan ritual, hampir selalu ada kecelakaan yang terjadi di pabrik itu. Beberapa karyawan dilaporkan mengalami cedera serius, seperti jarinya terpotong saat bekerja dengan mesin. Anehnya, setiap insiden ini terjadi selalu dianggap sebagai kecelakaan murni dan tidak pernah ditindak lebih lanjut. Namun ya, bagi Karyo kejadian seperti ini sangat sangat janggal ya teman-teman. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Setiap kali terjadi kecelakaan kerja, pasti penjualan melonjak tajam. Dari sinilah Karyo mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar yang terjadi di pabrik Pak Darmono. Dan puncak masalah di pabrik Pak Darmono terjadi ketika jumlah karyawan terus menurun akibat banyaknya kecelakaan kerja. Kehilangan banyak tenaga kerja membuat produksi terhambat ya, sehingga Pak Darmono memerintahkan Karyo untuk mencari karyawan baru. Namun tugas itu tidaklah mudah teman-teman. Setiap orang yang diajak oleh Karyo untuk bekerja di pabrik itu, mereka semua ini menolak mentah-mentah. Mereka memberikan jawaban serupa. Pabrik kuwi njaluk nyawa, gedhe sing menungso, genahe merta lulut, yang artinya pabrik itu meminta nyawa, darahnya dari darah manusia dan tempatnya merta lulut. Sontak saja ya Karyo ini bingung, apa sebenarnya merta lulut itu? Nah, rasa penasaran membawanya untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah bertanya kepada beberapa orang yang memahami cerita lama, ia akhirnya mengetahui bahwa merta lulut adalah julukan untuk Algojo Keraton zaman dahulu, seorang eksekutor yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Desas-desus pun mulai menyebar. Banyak yang percaya bahwa Pak Darmono telah melakukan transaksi jiwa dengan merta lulut demi kesuksesan pabriknya. Kesaksian para mantan pekerja semakin memperkuat cerita ini teman-teman. Mereka mengaku pernah melihat sosok merta lulut berkeliaran di sekitar mesin pemotong kayu, mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan keris di punggungnya. Sosok itu kerap muncul sebelum atau setelah terjadi kecelakaan kerja di pabrik. Setelah pabrik mengalami kemunduran, Karyo memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di keluarga Pak Darmono. Keputusannya ini membuat Pak Darmono ini benar-benar sangat marah ya. Ia bahkan menampar wajah Karyo dengan keras hingga lebam. Pada saat itu, sifat asli Pak Darmono yang temperamental dan pemarah terungkap jelas di hadapan Karyo. Karyo ini sudah merasa tidak sanggup lagi bekerja di bawah tekanan mental yang begitu berat. Selain itu, ia juga tidak ingin menjadi korban berikutnya dari merta lulut. Dan seiring berjalannya waktu, kebobrokan Pak Darmono semakin terlihat jelas. Setelah kehilangan hampir semua karyawannya, kegiatan produksi di pabrik terpaksa dihentikan. Tak lama kemudian, pabrik itu ditutup sepenuhnya. Namun sebuah tragedi mengejutkan terjadi setelah penutupan tersebut.
Keluarga Pak Darmono ditemukan tewas secara bersamaan di rumah mereka. Damar dan Sri, kedua anaknya, ditemukan meninggal di kamar mereka dengan wajah yang sangat pucat, seolah-olah seluruh darah telah menghilang dari tubuh mereka. Sedangkan Pak Darmono dan istrinya ditemukan tewas di kamar mereka dengan dugaan kuat telah menenggak obat dalam dosis yang sangat tinggi. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa kematian keluarga ini murni kasus bunuh diri. Tekanan mental yang dialami Pak Darmono akibat kebangkrutan pabriknya diyakini menjadi penyebab utama. Diduga dalam kondisi stres berat, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membawa serta anak dan istrinya dalam keputusan yang tragis. Setelah kejadian meninggalnya keluarga Pak Darmono, kabarnya ya, warga sekitar juga sering mendengar suara ritual gamelan serta aktivitas pabrik seperti sedang memproduksi sesuatu. Sempat juga beredar isu tentang mantan pekerja yang sering diganggu oleh sosok Mertua Lulut dalam mimpinya. Katanya, Mertua Lulut itu menuntut mereka untuk bekerja karena dia belum menjadi korban dari pabrik itu sendiri. Ya, wallahu alam ya teman-teman. Tentang benar tidaknya cerita ini, yang pasti kita jadikan pelajaran bahwa setiap manusia yang bekerja sama dengan iblis, maka ada tanggungan yang harus dibayar. Oke, sekian ceritaku kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.